Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Besar harapan dan doa ibu semoga kalian dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali masih dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan doa sebelum belajar. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita di dalam belajar dan ilmu yang akan kita dapat bermanfaat sepanjang hayat kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, sekarang kita ucapkan bersama kalimat yang ada di dalam video ini. Senangnya belajar Quran Surah An-Nasr. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar materi yang terdapat pada kompetensi dasar 3.1 memahami makna Quran Surah An-Nasr. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari materi ini. Setelah mempelajari materi ini, Ibu berharap kalian dapat yang pertama, membaca Quran Surah An-Nasr ayat pertama sesuai tajwid Al-Quran. Yang kedua, membaca Quran Surah An-Nasr ayat kedua sesuai tajwid Al-Quran. Ketiga, membaca Quran Surah An-Nasr ayat ketiga sesuai tajwid Al-Quran. Dan yang keempat, menuliskan Quran Surah An-Nasr. Materi tadi akan kita bagi menjadi beberapa poin bahasan. Poin bahasan yang pertama yaitu melafalkan Quran Surah An-Nasr. Poin bahasan kedua yaitu menulis Quran Surah An-Nasr. Sekarang kita masuk kepada poin bahasan yang pertama yaitu melafalkan Quran Surah An-Nasr. Sebelumnya, kita amati dulu gambar yang ada pada video ini. Gambar pertama, menurut kalian, gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar dua perempuan dewasa sedang belajar membaca Al-Quran. Kalau di gambar kedua? Ya, itu adalah gambar dua orang anak yang sedang belajar Al-Quran kepada kedua orang tuanya. Apa pesan yang terdapat dari dua gambar ini? Tepat sekali. Pesannya adalah kita, terutama kaum muslimin, diwajibkan untuk belajar dari kecil sampai kita menutup mata atau meninggal dunia. Terutama belajar membaca Al-Quran. Seperti yang akan kita lakukan sekarang. Sekarang kita akan belajar membaca Al-Quran, yaitu melafalkan Quran Surah An-Nasr. Kalian simak dengan baik.
Bacaan Ibu, Quran Surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nanti setelah kalian selesai menyimak video ini, mintalah pendampingan dari ayah, bunda atau kakak untuk menyimak bacaan kalian Quran Surah An-Nasr. Sekarang kita masuk ke poin bahasan yang kedua, yaitu menulis Quran Surah An-Nasr. Ketika kita akan menuliskan ayat-ayat Al-Quran, kita harus memperhatikan bagaimana tata cara penulisannya. Ada huruf-huruf Al-Quran yang dituliskan di atas garis, dan ada juga huruf-huruf Al-Quran yang dituliskan di bawah garis. Ibu contohkan, ini ibaratkan garis buku kalian. Huruf Al-Quran yang dituliskan di atas garis itu adalah contohnya huruf alif. Nah, ini ditulisnya di atas garis, tidak keluar dari garis. Lalu huruf apa lagi? Huruf za yang ada di ayat ini ya. Dia dituliskan di atas garis. Ada juga huruf Al-Quran yang dituliskannya di bawah garis. Jadi dia keluar garis ketika akan kita tuliskan. Contohnya di ayat pertama ini adalah huruf ro. Huruf ro ini dituliskannya sampai ke bawah garis. Seperti ini. Lalu huruf waw. Ini dituliskannya sampai ke bawah garis. Dan huruf H. Huruf H ini pun dituliskannya sampai ke bawah garis atau keluar garis. Ya, jadi kalian perhatikan ada huruf yang ditulis di atas garis dan ada huruf yang ditulis di bawah garis. Untuk ayat yang kedua dari surat An-Nasr, ini pun sama, ada beberapa huruf yang dituliskannya di atas garis. Untuk ayat kedua yang ditulisnya di bawah garis, itu adalah huruf waw, ini ditulisnya di bawah garis, sampai ke bawah garis. Lalu huruf ro, ini pun ditulisnya sampai ke bawah garis. Lalu huruf sa, ini juga ditulisnya sampai ke bawah garis. Lalu huruf waw. Lalu huruf na di bawah di depan waw di kata yadkhuluna. Itu huruf waw-nya dan na-nya di bawah garis. Lalu huruf ya pada kata fi. Ini huruf ya-nya ditulisnya sampai ke bawah garis.
Lalu huruf na pada kata dini, huruf na-nya tuh ditulisnya sampai ke bawah garis. Huruf waw lagi pada kata afwaja, itu huruf waw-nya ditulisnya sampai ke bawah garis. Di ayat yang ketiga juga sama, ada huruf-huruf yang ditulisnya di atas garis dan ada huruf-huruf yang ditulisnya di bawah garis. Kita bahas yang ditulisnya sampai ke bawah garis ya. Di ayat ketiga itu ada huruf H pada kata fasabbih. Huruf H-nya ini kalau di kalian salin nanti, huruf H-nya sampai keluar garis ya. Lalu huruf Ro di kata Robbika. Huruf Waw dan huruf Ro kembali di kata wastaghfirhu. Itu huruf waw dan ro-nya ditulisnya sampai ke bawah garis. Lalu huruf na di kata kana. Dan terakhir huruf waw lagi di kata tawwaba. Alhamdulillah, materi kita telah selesai untuk KD 3.1. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Ibu mohon maaf jika ada salah di dalam menjelaskan materi ini. Untuk tugas nanti Ibu akan berikan dan Ibu akan kirim ke WA grup kelas. Mari kita sama-sama membaca. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.